Anggota Komcat dan supir Kajari dianiaya jukir liar. DPR respon kenaikan harga BBM non-subsidi. Kloter pertama embarkasi Makassar mulai masuk asrama haji. Truk pengangkut paket terbakar di tol Solo Semarang. Jepang waspadai resiko gempa besar susulan. Halo, selamat pagi pemirsa Sipo TV. Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana Direktorat Imigrasi Kementerian IMIPAS mengungkap jaringan dari tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM warga negara Pakistan menuju Australia melalui jalur laut Indonesia. Total 3 warga negara Pakistan akan menjalani proses hukum di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 3 warga negara Pakistan diduga melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dari negara Pakistan ke Australia melalui jalur laut wilayah timur Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian IMIPAS, Hendar Sam Marantoko menjelaskan kasus ini bermula ketika Polres Aru mengamankan 4 pria berkewarganegaraan Pakistan di penginapan Kota Dobo, Provinsi Maluku pada September tahun lalu. Hendar Sam mengatakan penangkapan ini dilakukan usai temuan izin tinggal di Indonesia untuk menuju Australia dengan lintasan yang diklaim legal. Adapun sebelum melakukan perjalanan ke Australia, para warga negara Pakistan ditampung di sebuah kontrakan Kabupaten Tangerang sebelum melaksanakan perjalanan ke Ambon, Saumlaki, dan Dobo. Kedepannya, keimigrasian akan memperketat gerbang masuk negara melalui setiap titik agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kita akan memperkuat fungsi intelijen kita, dan itu juga yang sudah kita lakukan. Kita punya desa-desa binaan yang sudah kita galakkan, jadi masalah TPPO dan TPPM ini menjadi concern kita bersama, bahwa warga negara kita yang menjadi objek dari TPPO dan TPPM ini supaya di daerah-daerah tertentu atau tempat-tempat yang biasanya itu menjadi sasaran para mereka-mereka ini, kita berikan suatu semacam edukasi ya, supaya tidak terjadi lagi. Tapi hal yang paling mendasar lagi juga kami ingin mengembangkan ke arah lain. Desember lalu, pihak setempat menerbitkan surat penyidikan terhadap SA, MS, dan MWK. Hingga pada Februari lalu, ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 10 April 2026, berkas perkara oleh tersangka warga negara Pakistan atas nama SA, MSJ, dan MWK oleh pihak kejaksaan dinyatakan P21. Terhadap 3 orang tersangka warga negara Pakistan tersebut, beserta barang buktinya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk menjalani proses peradilan. Sementara untuk keempat orang saksi, yaitu para korbannya, saat ini masih berada di Direktorat Jenderal Imigrasi Kuningan. Lebih lanjut, Kejaksaan Agung pun memastikan berkas perkara ketiga tersangka dinyatakan siap atau P21 dan akan menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk proses penuntutan pengadilan. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Parjiman 55 tahun nelayan asal Airway Sungaliat yang dilaporkan hilang di perairan Karangkering, Kabupaten Bangka ditemukan tewas. Korban ditemukan tewas setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian di hari kelima. Seorang pemancing dilaporkan tewas tenggelam setelah terjatuh dari perahu di Bendungan Batu Tegi, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 2 hari.
Korban bernama Misroni, 35 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin 20 April 2026. Sebelumnya, ia dilaporkan hilang saat memancing di area bendungan pada Minggu 19 April 2026 sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Diduga korban terjatuh dari perahu saat memancing. Kecurigaan keluarga muncul karena korban tidak kunjung pulang hingga malam hari. Pencarian awal oleh keluarga hanya menemukan sepeda motor, sandal, serta perahu milik korban dalam kondisi terbalik di lokasi kejadian. Korban akhirnya ditemukan pada kedalaman sekitar 10 meter pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat dengan jarak sekitar 90 meter dari titik awal kejadian. Jenazah kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Misroni, 35 tahun, pemancing yang dilaporkan hilang di Bendungan Batu Tegi, Kabupaten Tangkabus dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan sekitar 90 meter dari titik awal kejadian setelah dilakukan pencarian intensif selama 2 hari. Parjiman 55 tahun, nelayan asal Air Ruai, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung yang dilaporkan hilang di perairan Karang Kering akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan warga pada Minggu sore 19 April 2026 dalam posisi terdampar di pesisir Pantai Punggur, Desa Tuing, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Selama pencarian, tim SAR gabungan hanya menemukan perahunya tanpa korban. Perahu ditemukan nelayan yang melintas tak jauh dari lokasi awal dilaporkan hilang. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Bupati Bahrin, Sungai Liat untuk proses identifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak Rabu malam 15 April 2026 setelah tidak kunjung kembali dari melaut di perairan Karang Kering, Sungai Liat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Diduga dipicu salah paham terkait permintaan karcis parkir, seorang anggota komponen cadangan atau Komcat dan supir Kepala Kejaksaan Negeri Majane dianiaya oleh juru parkir liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian menangkap keduanya berdasarkan hasil rekaman CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik pengeroyokan yang terjadi di Jalan Boulevard, Kelurahan Masaleh, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diketahui adalah seorang anggota Komcat bersama rekannya yang merupakan sopir Kepala Kejaksaan Negeri Majene, Sulawesi Barat. Keduanya dianiaya secara bersama-sama oleh sejumlah juru parkir liar di halaman pusat pertokoan. Kedua korban mengalami luka lebam pada bagian wajah akibat pukulan benda tumpul dan tangan kosong. Diduga peristiwa ini terjadi akibat salah paham terkait permintaan karcis parkir resmi dari korban kepada jukir liar. Unit Opsnal Polsek Panakukang yang menerima laporan segera melakukan pengejaran dan berhasil meringkus satu orang pelaku. Sementara beberapa rekan pelaku lainnya dalam pengejaran. Jadi terkait penganiayaan yang terjadi di Jalan Boulevard, yaitu cuma satu pelakunya saat ini yang diamankan. Apakah dikembangkan nanti ada pelaku lain, kami belum dapat difaktakan. Yaitu penganiayaan terhadap yang sebenarnya dua korban ini. Namun yang melapor cuma satu, yaitu salah satu driver Kajari di Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk motif pengeroyokannya itu seperti apa? Motif penganiayaan yaitu persoalan kesalahpahaman perparkiran. Oh gitu. Memang itu kan parkirnya. Parkir liar ini atau resmi dia? Kalau terkait itu kami belum konfirmasi terkait legal atau tidaknya. Itu kan ada CCTV yang beredar juga. Ada lebih dari satu orang pelakunya. Kalau untuk pelaku lainnya seperti apa tindakannya? Nanti hasil pemeriksaan apakah ada pelaku lain. Kalau ada pelaku lain tetap kami lakukan pengejaran. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap motif lain di balik penganiayaan ini. Meski dugaan kuat dipicu oleh pertikaian masalah karcis parkir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga dan perangkat kecamatan mengamankan seorang pemuda yang kedapatan membawa sabu dan alat hisapnya di Kali Ciliwung, Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Pemuda ini ditangkap akibat gerak-geriknya yang mencurigakan saat warga dan perangkap desa tengah menangkap ikan sapu-sapu.
Pria yang diketahui berinisial ADC ini memilih bertahan di dalam saluran air usai kedapatan membawa paket sabu dan alat hisap bong yang tersimpan di dalam plastik hitam yang dibawanya. Ade tertangkap setelah gerak-geriknya dicurigai warga dan perangkat kecamatan yang sedang membersihkan ikan sapu-sapu di aliran pintu air. Ade diketahui sempat mondar-mandir dan diduga baru bertransaksi narkoba jenis sabu. Hari ini sebenarnya kegiatan kita adalah penangkapan ikan sapu-sapu. Laksanakan di Kali Ciliwung ya, di pintu air masuk dalam area Berlan di RW 03. RW melaksanakan penertiban orang-orang yang lewat di wilayah RW 03 ini. Dan ternyata pas ada satu orang yang indikasi yang dilihat dicurigai, ditangkap, ternyata benar terbukti dia bawa sabu-sabu. Terkait dengan dia baru beli atau make kami tidak tahu. Tetapi yang jelas kami temukan mereka bawa sabu dan alat bong ya apa namanya itu. Ya, itu. Ada mati ini kan pelakunya disuruh tiduran di kali nih. Iya. Biar apa sih Pak? Jadi ya biar sebenarnya kasih efek jerah saja kita, karena masyarakat juga kan tidak bisa menyelesaikan secara harus dilaporkan ke kepolisian tidak, tetapi beliau hanya mengasih efek jerah. Mereka ditangkap, nanti dihubungin keluarganya, RT RW-nya di sana bahwa anak ini menggunakan narkoba. Setelah beberapa jam berada di dalam sungai, Ade akhirnya diminta warga naik dan diminta memanggil orang tua ataupun tokoh masyarakat tempat domisili pelaku guna membuat perjanjian tidak melakukan hal serupa. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke Polsek Matraman guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Dua pelaku berhasil membawa kabur satu unit motor metik hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Aksi pencurian ini terjadi di Jalan Mawar Putih, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Terlihat dua orang pelaku menggunakan sepeda motor berhenti di depan rumah yang dijadikan gudang penjualan baju. Pelaku pertama bertugas sebagai joki untuk memantau situasi, sementara rekannya yang bertugas sebagai eksekutor. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku eksekutor membobol kunci stang sepeda motor metik. Korban bernama Arif baru menyadari motornya hilang pada siang hari, sekitar pukul 11.30, ketika hendak memeriksa kendaraannya setelah sejak subuh bekerja. Korban yang sempat mengunci stang motornya tidak menyangka akan menjadi korban pencurian, hingga akhirnya memastikan kejadian melalui rekaman CCTV. Kronologi kejadiannya gimana Bang, motor hilang? Ya motornya hilang pas kita lagi kerja subuh. Ya motornya di sini gandeng, ada 2 motor sama motor itu. Motor yang lagi. Jadi kita lagi kepada kerja dalam, jadi nggak tahu. Jadi pas ketahuannya udah jam 11:30. Kalau kejadiannya jam 6:25-an. Itu di CCTV pelaku berapa orang? 2 orang. Udah ngelapor Bang atas kejadian? Udah. Motor yang hilang itu apa ya? Satu doang sih, motor Beat Street. Itu keluaran 2000. Kondisinya di kunci stang atau gimana? Kunci stang. Kunci stang. Ada gembok tambahan atau apa gitu nggak? Nggak ada, soalnya kan pada lagi kerja semua di sini. Lagi ramai juga yang kerja. Berarti aktivitas memang kerja di dalam ya? Iya, di dalam. Berarti nggak ada yang di luar dan nggak ada yang tahu. Korban melaporkan kasus pencurian ke Polsek Kembangan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga di kawasan Panam, Kota Pekanbaru Riau pada Sabtu 18 April 2026. Modus pelaku dengan cara mengangkat ban depan dan juga mematahkan kunci stang di luar pagar rumah korban. Dalam rekaman CCTV terlihat detik-detik saat pelaku pencurian membawa kabur satu unit sepeda motor di Jalan Taman Karya Lumba-Lumba 4, Kecamatan Bina Widya, Sabtu 18 April 2026 dini hari. Modus pelaku mengeluarkan motor dengan cara mengangkat ban depan sebelum akhirnya mematahkan kunci stang secara paksa saat sudah berada di luar area pagar. Motor korban berjenis Matic ini pun raib dalam hitungan menit. Melalui rekaman CCTV, korban berharap identitas pelaku dapat segera terungkap. Atas kejadian ini, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan tidak lengah saat memarkir kendaraan. Zata Yumni, redaksi Info TV melaporkan.
Seorang pengunjung hotel nekat menggasak habis seluruh uang tunai jutaan rupiah di ruang front office salah satu hotel bintang 2, Jalan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Aksi pencurian terekam kamera CCTV saat petugas resepsionis tengah pergi ke kamar kecil. Seorang pemuda yang merupakan pengunjung hotel ini bergerak cepat menuju ruang front office usai menyantap sarapan di restoran Hotel Bintang 2 di Jalan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam rekaman kamera pengawas ini, pelaku terlihat membuka laci dan menguras habis seluruh uang tunai di dalamnya. Usai beraksi, pelaku kemudian pergi meninggalkan hotel tanpa melakukan proses check out terlebih dahulu. Aksi pencurian ini terjadi pada Minggu 19 April 2026 pagi. Saat seorang petugas resepsionis tengah meninggalkan front office untuk ke kamar kecil. Pelaku masuk dengan cara mengendap-endap dan berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 4 juta rupiah lebih. Jody Johannes, General Manager Hotel, mengatakan pelaku berdomisili di Tangerang dan menginap hanya 1 malam sejak Sabtu 18 April 2026. Jadi kronologinya dari pagi tamunya sudah nongkrong di restoran dan pukul 8.15 saat front office kita sedang ke WC, dia melakukan aksi pencurian, memasuki ruangan yang seharusnya tidak dimasuki dan mengambil uang lumayan besar. Untuk jumlahnya sendiri berapa, Mas? Total kerugian kita 3-4 juta. Mas, untuk selain uang itu ada lagi, Mas, yang hilang, Mas? Ada dokumen-dokumen penting selain uang. Untuk si pelaku ini datang sendiri atau gimana, Mas? Tamunya datang sendiri, sudah check-in dari kemarin. Cuman kebetulan mungkin hari ini dia baru melakukan aksi. Untuk check-innya sendiri itu dia berapa hari, Mas? Dia check-in untuk 1 malam. 1 malam. Untuk si pelaku sendiri domisilinya di mana gitu, Mas? Di kota Tangerang. Berbekal video rekaman kamera pengawas dan identitas diri pelaku, pihak hotel telah melaporkan kejadian ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pihak hotel berharap pelaku bisa segera ditangkap agar tidak melakukan aksi pencurian di tempat lain. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang perempuan menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan di kawasan Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur pada Sabtu 18 April 2026 siang. Penipuan berkedok lowongan pekerjaan menimpa seorang perempuan di kawasan Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur pada Sabtu 18 April 2026 siang. Pelaku menggasak semua barang berharga milik korban termasuk isi rekening tabungannya. Kejadian bermula saat korban yang tengah mencari lowongan pekerjaan dihubungi seseorang guna melakukan pertemuan di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur. Korban yang percaya kemudian datang dengan membawa koper berisi pakaian serta tas yang berisi dokumen penting, dompet, dan ponsel pribadi. Setelah bertemu dengan pelaku, korban diminta untuk menuju titik tempat kerja menggunakan ojek online yang dipesankan pelaku. Namun korban diminta meninggalkan tas serta ponselnya. Korban baru menyadari dirinya ditipu saat tiba di titik tujuan, ternyata tidak ada pekerjaan yang dijanjikan. Merasa ditipu, korban kembali ke titik pertemuan awal. Namun pelaku sudah kabur membawa seluruh barang bawaan korban. Tak hanya itu, pelaku juga menguras habis saldo rekening korban melalui aplikasi perbankan di ponselnya. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar sidang paripurna ke-17 masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Dalam sidang paripurna ini beragendakan membahas pengesahan RUU PPRT tingkat 2 hingga pengesahan RUU tentang pelindungan saksi dan korban. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-17 masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Dalam sidang paripurna ini beragendakan membahas pengesahan RUU PPRT tingkat 2 hingga pengesahan RUU tentang pelindungan saksi dan korban. Sejumlah RUU yang akan disahkan ini telah dilakukan pembahasan oleh komisi terkait dengan melibatkan partisipasi publik.
Adapun rapat dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, Dasko, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Samsurijal. Sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 20 April 2026. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2025 beserta laporan hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2025 oleh BPK RI. 2. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. 3. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang terhadap perlindungan pekerja rumah tangga. 4. Pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut, pemirsa, diambil melalui sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Para pekerja khususnya buruh kini telah mendapatkan kepastian hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga setelah disahkan oleh DPR. Pengesahan RUU menjadi Undang-Undang PPRT tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Pengesahan itu juga menjadi angin segar dalam memberikan kepastian hukum bagi para pekerja. Perlindungan pekerja rumah tangga, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelumnya DPR bersama pemerintah sepakat mengesahkan RUU PPRT pada tingkat 1 di Badan Legislasi DPR. Pembahasan dilakukan secara cepat dikarenakan RUU PPRT menjadi komitmen oleh DPR dalam memberikan kesejahteraan terhadap para pekerja. Pengesahan ini juga menjadi hadiah spesial di momen memperingati Hari Buruh atau May Day dan Hari Kartini. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyambut baik rancangan undang-undang dari Pelindungan Pekerja Rumah Tangga disahkan dalam rapat paripurna DPR. Supratman menyebut bahwa hal ini sesuai dengan keinginan dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah menanti selama 20 tahun, rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT kini disahkan oleh DPR. Pengesahan ini dinilai sebagai angin segar sekaligus hadiah spesial bagi para pekerja. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan pengesahan RUU PPRT tersebut sesuai keinginan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan pembahasan RUU PPRT ini cepat dikarenakan menjadi usul inisiatif DPR. Oleh karena itu ia mengaku bahagia RUU PPRT dapat disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR. Baik, bagi pemerintah ini sebuah kebahagiaan karena seingat saya Bapak Presiden Prabowo Subianto pada saat hari yang lalu sesuai dengan tuntutan teman-teman dari seluruh serikat pekerja juga menyampaikan keinginan agar RUU ini bisa diselesaikan. Dan alhamdulillah pimpinan DPR dan semua teman-teman di Balik bisa menyelesaikan. Tentu ini kebahagiaan bagi pemerintah. RUU ini akhirnya terwujud karena ini adalah usul inisiatif DPR. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam membahas rancangan undang-undang tentang pemilihan umum atau pemilu. Dasko menyebut hal itu dilakukan agar payung hukum pemilu yang dihasilkan bisa benar-benar baik. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa pihaknya meminta para partai politik melakukan simulasi sistem pemilu untuk menunjang pembahasan RUU Pemilu. Dasko mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat tidak ingin terburu-buru dalam melakukan pembahasan perihal RUU tersebut. Hal ini dilakukan agar payung hukum pemilu yang dihasilkan bisa benar-benar baik. Kita pengen bikin undang-undang pemilu yang
benar-benar kemudian bisa, ya katakanlah nggak sempurna tapi mendekati sempurna. Kita lagi minta partai-partai politik melakukan simulasi, baik yang ada di parlemen maupun di yang tidak ada di parlemen. Nah, sehingga jangan diburu-buru, karena kalau tahapan itu bisa jalan aja. Rekrutmen KPU, Bawaslu itu bisa jalan tanpa kemudian undang-undang baru. Kita ya bukan apa-apa, jangan sampai nanti kita buru-buru atau cepat-cepat undang-undang pemilu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pimpinan DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk memitigasi dampak dari kenaikan harga BBM non-subsidi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya di tengah situasi geopolitik global. Puan mendorong pemerintah mengantisipasi berbagai kemungkinan di tengah dinamika yang tak menentu. Harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kini mengalami kenaikan harga setelah dipicu akibat ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Merespon hal ini, Ketua DPR Puan Maharani meminta kepada pemerintah untuk dapat memitigasi dampak dari kenaikan BBM non-subsidi tersebut. Pasalnya, dengan adanya kenaikan BBM non-subsidi ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Puan mendorong pemerintah agar dapat mengantisipasi sejumlah kemungkinan di tengah konflik Timur Tengah yang tak menentu. Jadi memang hal itu yang kami himbau kepada pemerintah dan stakeholder untuk bisa dilakukan. Dan dengan situasi geopolitik yang semakin tidak menentu seperti ini, tentu saja pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM dengan sudah adanya kenaikan harga bensin non subsidi. Tentu saja harus ada keadilan dan diberikan penjelasan kenapa harga tersebut naik dan sampai kapan dan apakah harga tersebut akan terus naik ataukah tidak, dan evaluasi ini tentu saja harus disampaikan secara berkala. Jadi memang DPR meminta kepada pemerintah untuk memitigasi segala hal yang kemungkinan yang akan terjadi, karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau stop. Namun sebagai negara yang walaupun tidak secara langsung terimbas, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah tengah mematangkan kebijakan baru terkait penguatan sumber daya manusia di tingkat desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini pemirsa dirancang untuk memperluas partisipasi masyarakat sekaligus membuka peluang kerja bagi warga desa sekitar. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut pemerintah saat ini tengah menyusun instruksi Presiden yang akan mengatur operasionalisasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini menjadi langkah lanjutan setelah sebelumnya direncanakan penerbitan keputusan Presiden terkait pengadaan sumber daya manusia untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ferry mengatakan program ini tidak hanya berfokus pada penguatan sistem, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat desa. Pemerintah pun memastikan pengelolaan SDM Kopdes Merah Putih tidak akan dilakukan dengan perombakan besar, melainkan dengan melibatkan struktur yang sudah ada. Peraturan Presiden, Kepres tentang pengadaan SDM sumber daya manusianya, tapi yang kita sedang matangkan untuk kita buat adalah instruksi Presiden tentang operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Oke ya. SDM-nya nanti juga akan oprek kayak manajer lagi? Kan nanti ada dari desa juga kita akan libatkan pengurus Koperasi Desa yang sudah ada, mereka untuk kita buka kesempatan untuk menjadi pekerja karyawan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di luar yang dari penerima manfaat yang kemarin kita juga buka kesempatannya ke Pak Menteri Sosial gitu. Penerima manfaat juga bisa membantu menjadi karyawan pekerja yang sifatnya kasir, security, keuangan, supir dan lain sebagainya. Pokoknya kita akan libatkan
masyarakat di desa itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah memastikan siapkan skema gaji untuk manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Skema penggajian disiapkan di luar anggaran yang telah disiapkan 3 miliar per koperasi. Pemerintah memastikan anggaran gaji untuk manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP disiapkan di luar anggaran yang telah disiapkan 3 miliar per koperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk gaji manajer. Namun belum dipastikan apakah anggaran tersebut berasal dari APBN atau sumber keuangan negara yang lain. Itu sumbernya dari pagi 3 miliar itu atau beda? Enggak, di luar. APBN lagi berarti Pak? Nanti ada skemanya lagi. Pak, impresnya tadi soal apa sih Pak? Impres sama Kepresnya? Apa? Tadi yang disusun impres sama Kepresnya soal apa sih Pak? Peraturan Presiden, Kepres tentang pengadaan SDM, sumber daya manusianya. Tapi yang kita sedang matangkan untuk kita buat adalah instruksi Presiden tentang operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Oke ya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa proses rekrutmen bagi 35.476 orang untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih telah dibuka per 15 April 2026. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemerintah dan UNFPA resmi meluncurkan program kerjasama periode 2026 hingga 2030. Langkah ini menjadi bagian strategi untuk mendorong kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kementerian PPN Bappenas bersama UNFPA meluncurkan rencana pelaksanaan program kerjasama Country Program Implementation Plan untuk periode 2026 hingga 2030 di Jakarta. Program ini merupakan bagian dari kerjasama siklus ke-11 antara pemerintah Indonesia dan UNFPA dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Fokus utama kerjasama ini meliputi peningkatan kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, serta penguatan kesetaraan gender. Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyebut, kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah menilai investasi pada sumber daya manusia menjadi kunci untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2030. Melalui kerjasama ini, pemerintah dan UNFPA berkomitmen memperkuat program kesehatan dan kesetaraan gender, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Program kerja ini akan mendukung implementasi daripada instrumen global yang selama ini menjadi komitmen pemerintah Indonesia, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan 3, tujuan kehidupan sehat, sejahtera, dan kesetaraan gender. Kemudian ada program aksi konferensi internasional pendudukan, ICPD Program of Action. Kemudian ada juga tentang laporan tinjauan periode universal, dan juga ada bentuk penghapusan segala bentuk diskriminasi. Kementerian Pertanian Nasional sebagai Government Coordinating Agency akan terus memastikan bahwa program kerjasama sejalan dengan prioritas RPJMN, dan dalam mengoptimalkan implementasinya, kami mengharapkan UNFPA, mitra pelaksanaan dan mitra strategis memberikan prioritas dan komitmennya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Arsya, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk melibatkan dosen-dosen di perguruan tinggi dalam pengembangan proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Seawall Pantai Utara Jawa. Langsung nanti minggu depan kami akan mengundang beberapa guru besar yang memang sudah memiliki keahlian dan terlibat pada beberapa kasus untuk beberapa proyek ya, untuk pembuatan daratan ya, reklamasi dan Pemerintah akan melibatkan dosen-dosen di perguruan tinggi dalam pengembangan proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Seawall Pantai Utara Jawa. Keterlibatan dosen atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Menteri Bria menjelaskan guru besar akan dilibatkan langsung ke dalam tim. Nantinya tim akan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Asyaf.
Menteri Brian mengatakan selama ini banyak hasil penelitian di kampus mengenai Giant Sea Wall. Bahkan diantaranya ada yang berhasil seperti di Demak dan Semarang, Jawa Tengah. Langsung nanti minggu depan kami akan mengundang beberapa guru besar yang memang sudah memiliki keahlian dan terlibat pada beberapa kasus untuk beberapa proyek ya, untuk pembuatan daratan ya, reklamasi dan sejenisnya. Itu kita akan ajak untuk bertemu dengan kepala badan otorita tanggul laut di Indonesia begitu. Berarti buat kajian teknis ya Pak dari ya, bahkan lebih dari itu langsung dilibatkan nantinya masuk ke dalam timnya yang dipimpin oleh Bapak Kepala Otorita Tanggul Laut. Lebih lanjut, Brian mengatakan Giant Sea Wall merupakan program strategis pemerintah untuk mengatasi banjir imbas cuaca di ekstrim di Pantura. Tanggul laut raksasa tersebut akan melindungi 30 jiwa penduduk dan 60% industri. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi pemirsa bersama saya Selis Regar. Di mana Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang merupakan hadiah bagi para pekerja buruh sekaligus memperingati Hari Kartini. Dasko mengatakan pembahasan RUU PPRT yang berlangsung cepat ini dikarenakan telah menjadi komitmen DPR. Hari ini kami menyelesaikan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang sudah 22 tahun kami selesaikan, dan masih ada beberapa undang-undang seperti undang-undang masyarakat adat yang juga sudah 20 tahun sedang kami dengan teman-teman Balik dan pemerintah juga akan selesaikan. Dalam memperingati Hari Kartini menjadi kabar gembira khususnya bagi seluruh para pekerja buruh. Pasalnya DPR bersama pemerintah telah sepakat untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan, proses pembahasan RUU PPRT cepat dikarenakan RUU tersebut sudah menjadi komitmen parlemen. Namun dirinya menyebut, masih ada sejumlah RUU yang harus diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, salah satunya Undang-Undang Masyarakat Adat. Kalau tadi pertanyaannya kenapa, kami diberikan oleh masyarakat PR untuk menyelesaikan beberapa undang-undang yang juga kami sudah janjikan kepada masyarakat. Hari ini kami menyelesaikan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang sudah 22 tahun kami selesaikan, dan masih ada beberapa undang-undang seperti undang-undang masyarakat adat yang juga sudah 20 tahun sedang kami dengan teman-teman Balik dan pemerintah juga akan selesaikan. Dan masih ada undang-undang perlindungan saksi dan korban, undang-undang tenaga kerja yang kita juga sudah mulai bahas, dan undang-undang perampasan aset. Nah, sehingga insya Allah tahun ini mungkin kita akan selesaikan beberapa yang sudah kita memang jadi PR. Kartini. Hari Kartini. Hari Kartini. Untuk besok Hari Kartini. Untuk besok Hari Kartini. Ya, insya Allah selesai. Besok. Besok baik. Besok dalam paripurna. Terima kasih. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, PT KAI bersama Kementerian Ekonomi Kreatif menghadirkan karya seniman muda Erika Ricardo. Wakil Menteri Ekraf Iren Umar menyampaikan bahwa hal ini sebagai bentuk perwujudan kekuatan para perempuan Indonesia dalam ekonomi kreatif. Kolaborasi antara PT Kereta Api Indonesia bersama Kementerian Ekonomi Kreatif serta seniman muda Erika Ricardo dihadirkan dalam rangka memperingati Hari Kartini.
Karya seni lukis diaplikasikan langsung pada kerangkaian kereta relasi Jakarta-Surabaya pada bagian gerbong makan dengan tema Hari Raya Kartini. Khusus untuk gerbong ini, gerbong makan, kita bakal full lukis tema Hari Raya. Melalui video yang dibagikan di akun media sosial Instagram @kai121_, Wakil Menteri Ekraf, Irene Umar, menyampaikan ucapan selamat Hari Kartini dan berpesan bagi perempuan Indonesia untuk jangan takut bermimpi dan menyuarakan mimpi-mimpinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kota Mekah dan Kota Madinah, Arab Saudi telah bersiap menyambut jutaan umat Islam di dunia yang akan menjalani ibadah haji tahun ini. Termasuk calon jemaah asal Indonesia yang jumlahnya mencapai 200 ribuan orang. Seperti apa kesiapan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan para petugas haji Indonesia Arab Saudi? Berikut informasinya untuk Anda. Tidak lama lagi sekitar 2 jutaan umat Islam di dunia, termasuk Indonesia, akan membadati kota Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi untuk menunaikan rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji. Masjidil Haram di kota Mekah telah bersiap menyambut musim haji 1447 Hijriah. Sebagai tanda dimulainya musim haji, bagian bawah kiswah diangkat setinggi 3 meter. Tujuannya untuk melindungi kain dari kerusakan atau tarikan oleh jemaah yang berdesakan. Secara simbolis, kain putih sering diartikan ihram Ka'bah, yang menandakan Baitullah ikut berihram bersama jemaah. Selain kota Makkah Al-Mukarramah, salah satu tempat yang menjadi rujukan bagi para jemaah haji adalah di kota Madinah, tempat dimakamkannya Nabi Muhammad SAW. Di tempat ini banyak para jemaah haji yang mengunjungi makam Rasul dan 2 sahabatnya. Dan selain itu, di kota Madinah ini juga dikenal sejuk, sehingga para jemaah haji memiliki kenangan tersendiri ketika mengunjungi tempat ini. Madinah Al-Munawwaroh adalah kota suci kedua dalam Islam di Arab Saudi. Kota ini merupakan pusat pemerintah dan peradaban Islam pertama, rumah bagi Masjid Nabawi serta makam Rasulullah, menjadikannya destinasi utama ziarah umroh dan haji. Pada musim haji tahun ini, pemerintah telah menyiapkan 118 hotel untuk menampung sekitar 103.000 jemaah haji pada gelombang pertama. Nanti ada 22 hotel, sektor 2 ada 23 hotel, sektor 3 ada 24 hotel, sektor 4 ada 26 hotel, dan sektor 5 ada 22 hotel. Nah, ini semuanya ada 118 kurang lebih. Kalaupun nanti tidak ada perubahan nanti kita akan update lagi. Jadi hotel-hotel yang akan ditempati jamaah haji untuk gelombang pertama sekitar 100.000 setengahnya. Jadi 100.000 akan datang ke Madinah. Nanti setelah musim haji dari Mekah gelombang kedua, yaitu akan datang dari Mekah menuju Madinah sekitar 100.000 lebih seperti itu. Nah, ini kita sudah siapkan untuk hotel-hotel, dan rekan-rekan PPIH juga sudah proses, tadi sektor 1, sektor 2 juga sudah proses monitoring, juga survei ke lokasi hotel-hotel. Mudah-mudahan penyambutan pertama nanti ada 15 kloter tanggal 22, itu kita sudah siap semua hotelnya. Kalau tidak berubah, Yogyakarta nanti pada pukul 6.25 yang kloter pertama, awalnya JKG 2, tapi kemudian karena ada perubahan jadwal jadi Yogyakarta. Tapi intinya sih secara keseluruhan hotel kita sudah siapkan. Kalau seandainya nanti ada hal-hal yang memang berubah dari penerbangan, kita akan lihat. Nah, sejauh ini majmuah juga yang memang mengelola hotel kita sudah koordinasikan, dan kemudian juga pemilik hotel juga kita sudah koordinasikan. Alhamdulillah mereka memberikan respon yang baik. Oleh karena itu kita berharap kelancaran saat penerimaan kedatangan jamaah ini yang pertama. Dan hari pertama kalau tidak salah dalam jadwal itu juga ada yang pecah hotel, ada 1 kloter, dan mudah-mudahan nanti kita bisa antisipasi untuk hotel yang kloter yang pecah hotelnya. Itu barangkali. Terima kasih. Yang diterapkan. Jadi sebenarnya pecah hotel dalam 1 kloter tidak hanya Madinah, maka juga sama. Jadi kan posisi seperti ini. Jadi misalnya kayak tabung ya, kayak tabung air atau tabung gelas atau gelas segala macam. Misalnya hotel ini kapasitasnya 3 kloter, 1.000 misalnya, 400 misalnya. Nah,
ternyata yang datang misalnya hanya 1.000, ternyata yang datang 3 kloter. Kalau 400 berarti kan 1.200. Nah, kloter pertama masih utuh, kloter kedua utuh. Nah, kloter ketiga karena misalnya ini hanya tinggal 200 sisa kapasitas di hotel ini. Selain hotel dan fasilitasnya, PPIH Arab Saudi juga telah menyiapkan hidangan makanan khas rasa Indonesia. Urusan perut jamaah menjadi prioritas, terutama pengawasan terkait gizi dan distribusinya. 23 catering berkualitas telah disiapkan demi pemenuhan konsumsi para jemaah haji. Makan sehari 3 kali karena masa tinggal di jemaah di Madinah ini kurang lebih 9 hari ya. Insya Allah akan mendapatkan menu-menu dengan menu Indonesia, dengan cita rasa Indonesia, karena salah satunya adalah tahun ini bumbu yang digunakan adalah full bumbu pasta yang berasal dari Indonesia. Nah, untuk memperoleh cita rasa Indonesia pun salah satunya lagi adalah chef atau juru masaknya juga berasal dari Indonesia. Jika seluruh fasilitas, sarana, dan prasarana sudah 100% siap, maka para jemaah haji diimbau untuk tidak membawa barang-barang yang berlebihan dan membahayakan. Kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang beberapa hari lagi akan tiba di Indonesia, yang pertama sebelum berangkat pastikan semuanya sudah lengkap, sebuah persiapannya sudah disiapkan sebaik-baiknya, terutama kondisi fisiknya. Jadi masih ada waktu beberapa hari untuk recovery. Obat-obatan yang perlu disiapkan silakan disiapkan, vitamin yang perlu dibawa silakan dibawa. Dan jangan membawa barang-barang terlarang karena nanti itu akan sangat mengganggu jamaah haji yang lain pada saat di bandara. Tanggal 22 April 2026, dijadwalkan jemaah haji kloter pertama akan tiba di Tanah Suci. Sementara lebih dari 500 petugas haji sudah tiba terlebih dahulu di Arab Saudi, guna menyiapkan dan menyambut para jemaah haji agar perjalanan suci ribuan jemaah haji asal Indonesia berjalan lancar. Alhamdulillah wa syukurillah, pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah siap menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Diperkirakan 2 juta umat Islam di seluruh dunia dan juga 221.000 jamaah asli Indonesia akan hadir di tempat ini. Dan kita berdoa agar mereka semua bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Dan jangan lupa, kami petugas Haji Indonesia siap melayani dan juga membantu Anda untuk mensukseskan ibadah suci, perjalanan suci Anda, sehingga Anda pulang dengan selamat ke Indonesia, kembali bertemu dengan sanak saudara. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Sinpo TV. Sementara itu, pemirsa, petugas haji layanan kesehatan PPIH Arab Saudi mengingatkan para jemaah haji agar memahami pentingnya kesiapan fisik dan kebiasaan sederhana untuk mencegah resiko dari dehidrasi saat menjalani rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Hal ini, pemirsa, disebabkan oleh cuaca panas yang selalu bersamaan dengan musim haji. Kondisi cuaca di Arab Saudi selama musim haji 2026 diperkirakan tetap panas dengan tingkat kelembapan rendah, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi jemaah. Diprediksi saat musim haji nanti, cuaca lebih panas, bahkan suhu bisa mencapai 45 derajat Celcius. Kondisi tersebut jika tidak diantisipasi secara dini, bisa mengakibatkan dehidrasi karena karakter udara yang kering menjadi faktor tambahan yang dapat mempercepat penguapan cairan tubuh. Salah satu tanda awal yang kerap muncul adalah bibir kering dan pecah-pecah. Mungkin bibir pecah-pecah, nanti kalau misalkan minumnya kurang dan sebagainya, nanti awalnya pecah jadi luka ya, bibirnya ada sobek, luka nanti bisa jadi infeksi karena nanti kuman-kuman bisa masuk lewat situ. Kemudian juga nanti bisa juga terjadi sariawan. Nah, karena bibirnya perih, sariawan, akhirnya makan minum jadi gak enak, jadi gak nyaman. Karena makan minum gak nyaman, akhirnya satu, energinya berkurang, yang kedua adalah cairannya juga kurang, jadinya nanti makin dehidrasi. Dan karena itu semua nanti dikhawatirkan sesederhana karena bibirnya pecah-pecah, bibirnya kering, bisa nanti menimbulkan efek dalam sehari-hari melaksanakan ibadah selama musim haji. Potensi gangguan akibat cuaca ekstrim dikhawatirkan dapat berdampak lebih luas terhadap kelancaran ibadah haji. Penurunan energi dan cairan tubuh beresiko mengganggu aktivitas fisik jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji yang padat.
Tentunya minum ya. Minum itu berarti perlu membawa botol isinya bisa air biasa atau air zam-zam lebih baik, nanti sambil dibacakan doa. Minumnya kapan? Minumnya tidak harus saat haus, tapi justru sebelum haus harus sering minum. Kapan? Seberapa sering? Minum 2 teguk setiap 10 menit seperti itu. Kenapa kok 2 teguk setiap 10 menit? Satu, biar kita cairan tetap cukup. Yang kedua, biar tidak beser. Nah, kalau minuman langsung banyak nanti malah pipis ya, sering bolak-balik kamar mandi, nanti malah bisa mengganggu ibadah. Jadi caranya biar nggak terlalu sering ke kamar mandi, tapi juga biar tetap hidrasi, cairannya bagus, minumnya adalah 2 teguk setiap 10 menit. Caranya berarti membawa botol. Yang pertama. Yang kedua adalah kalau dalam hal untuk mencegah dan mengatasi bibir kering, berarti perlu membawa pelembab bibir, lip balm, lip gloss, ya apapun itulah ya namanya. Yang jelas nanti di keterangannya itu adalah sebagai pelembab atau moisturizer. Nanti dilihat di komposisinya, di kandungannya ada namanya petroleum jelly. Nah itu dia untuk minyak ya, semacam minyak melapisi bibir biar tidak mudah kering bibirnya, seperti itu. Yang paling utama adalah minum 2 teguk setiap 10 menit. Dengan kondisi cuaca yang cenderung ekstrim, kesiapan individu menjadi kunci utama. Nah itu tadi pemirsa beberapa hal yang wajib Anda bawa, jangan pernah Anda remehkan. Dan yang terpenting adalah berdoa, tuluskan niat Anda untuk beribadah. Dan jangan lupa selalu untuk berusaha beribadah haji agar Anda menjadi haji yang mabrur. Dari Madinatul Al-Munawwaroh, Arab Saudi, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Sinpo TV. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa kloter pertama jemaah haji 1447 Hijriah atau 2026 dijadwalkan akan berangkat menuju Madinah mulai Rabu 22 April 2026. Gus Irfan menegaskan berbagai persiapan untuk menyambut dan memberangkatkan jemaah termasuk proses masuk ke asrama haji telah dilakukan secara optimal. Menteri Haji Irfan Yusuf mengatakan pelepasan jemaah haji rencananya akan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto. Meski belum ada kepastian, dirinya berharap kepala negara tersebut dapat meluangkan waktu di tengah agenda padat untuk melepas keberangkatan haji kloter pertama. Dalam rangka menyambut kedatangan jemaah haji di Tanah Suci, sejumlah embarkasi kembali mengoptimalkan layanan percepatan, salah satunya melalui penerapan skema fast track yang mempercepat proses keimigrasian setibanya di bandara tujuan. Layanan ini kembali diberlakukan bagi jemaah dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, sehingga proses keimigrasian dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Alhamdulillah semuanya jalan lancar. Hari ini sudah ada yang masuk asrama haji. Besok atau ini hari nanti sebagian akan sudah berangkat kloter pertama. Tentu kita berharap beliau berkenan untuk berangkatkan jamaah haji, tapi kita lihat situasinya. Mudah-mudahan beliau berkenan dan waktunya longgar. Kita tahu kesibukan beliau luar biasa, sehingga kita berharap beliau masih bisa. Soal catering untuk jemaah haji, soal catering untuk jemaah haji, soal makanan jemaah haji itu ada tidak ada. Pihak catering juga tidak ada meminta perubahan harga, tapi kita juga memang melihat di pasar di lokal karena memang ada fluktuasi harga, mudah-mudahan itu tidak berpengaruh pada kualitas makanan. Sementara itu, kloter pertama dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz pada 22 April 2026 pukul 6.50 waktu setempat. Setelah tiba, jemaah akan langsung diarahkan menuju bus untuk diberangkatkan ke hotel masing-masing dengan pengaturan ketat agar proses perpindahan berjalan tertib. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Jelang kedatangan dari calon jemaah haji kloter pertama, petugas Haji Arab Saudi Dakar Bandara terus mengintensifkan persiapan guna kelancaran penyambutan jemaah haji dari tanah air. Para petugas melakukan pemeriksaan dan orientasi di sejumlah area bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Para petugas haji daerah kerja bandara melakukan pengenalan lapangan, sekaligus pemetaan penanganan jemaah haji area Bandara Amma Madinah. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam orientasi IMK, yakni rute Mekah Raute yaitu fast track dari 4 embarkasi
yaitu dari Jakarta, Solo, Surabaya, dan Makassar. Para petugas harus memahami alur cara kerja dalam menjamu dan bantu menjemput para tamu Allah saat pertama kali tiba di bandara. Terdapat beberapa spot area kedatangan di Bandara Madinah ini, yakni yang pertama Fast Track, yang kedua di Internasional, yang ketiga Hajj Terminal, kemudian Area Zero. Selain itu di dalam zona pavilion ini terdapat total 6 pavilion. Di setiap pavilion ada fasilitas seperti toilet, ada musolanya, AC dingin, medical clinic. Kita kasih tahu tim PPIH bahwa alur cara kerjanya kayak gimana. Kita kasih tahu pelan-pelan, kita kasih ilmu-ilmu yang harus kita terima untuk bagaimana cara menjamu jamaah haji itu tadi. Tempat krusial yang sering terjadi crash itu biasanya di jamaah-jamaah yang datang dalam keadaan posisinya sakit. Nah, itu kita harus ekstra, harus ada perhatian khusus buat mereka agar pada saat mereka tiba, persiapan kita, mobil ambulan, tim dari tenaga kesehatan itu semuanya udah ready untuk menjemput para jamaah kita yang sakit. Oke, nah perbedaan tahun ini koper. Tahun kemarin itu kopernya keluarnya di dalam terminal. Di terminal internasional, semua koper keluar dari situ, dari terminal internasional. Cuman tahun ini kopernya keluar dari satu gedung khusus, ya. Jadi turun dari pesawat, ya, didorong bagasi-bagasi tersebut ke area kargo, mungkin bisa dibilang khusus, dan posisinya itu ada di belakangnya Fast Track. Nah, jadi nanti kita ada tim khusus yang mengendalikan atau mencatat checker-checker bagasi tersebut. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferti Setiawan, Simpo TV melaporkan. Dan keimigrasian menunda keberangkatan terhadap 13 calon jemaah haji melalui embarkasi asal di tanah air. Adapun mayoritas penundaan keberangkatan dilakukan pasca temuan calon jemaah haji yang non-prosedural. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendar Sam Marantoko, menjelaskan penundaan ini harus dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan para calon jemaah haji selama melangsungkan ibadah haji di Arab Saudi. Hendarsman menjelaskan penggunaan visa non-haji seperti visa bekerja dan kunjungan jadi alasan utama keimigrasian menerapkan penundaan sementara waktu bagi calon jemaah haji. Meskipun demikian, penundaan ini bersifat sementara waktu. Artinya calon jemaah haji yang terkendala administratif dapat menyelesaikan proses tersebut selama masa ibadah haji tahun ini berlangsung. Hal ini disampaikan Hendar Sam saat ditanya mengenai jumlah calon jemaah haji yang tersandung keberangkatan non-prosedural di kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenimipas pada Senin petang. Kedepannya keimigrasian akan terus melakukan pengecekan administratif maupun hal-hal prosedural lainnya agar memberikan pelayanan masif pada masa ibadah haji kali ini. Ini kita update, ya kan? Hari ini per hari ini ada 13 orang calon jemaah haji non prosedural yang kita pending atau kita tunda keberangkatannya karena non prosedural, tidak menggunakan visa haji. Nah, kita padahal pada saat itu kita sebenarnya belum membuat baru besok Kementerian Haji itu on, tapi karena instrumen dari imigrasi sudah lengkap, maka kita bisa hold itu dulu. Maksudnya bukan apa, supaya bukan menghalangi rakyat kita untuk melaksanakan haji, tapi untuk melindungi mereka berdasarkan pengalaman sana. Kalau sampai lolos ke sana, nggak bisa juga naik haji. Pemerintah Saudi menutup diri untuk itu, akhirnya mereka nanti bisa jalur-jalur yang ilegal, dan itu bahkan pengalaman sebelumnya membahayakan jiwa dan nyawa mereka, bahkan sampai sudah jatuh korban. Oleh karena itu sudah 13 orang, kemarin 8, tapi sekarang tambah 5 lagi, ada 13 orang yang kita tunda, kita pending dulu pengabatannya. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 393 calon jemaah haji kloter pertama embarkasi Makassar asal Kabupaten Sopeng mulai memasuki asrama haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kloter pertama diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Rabu dan telah menyelesaikan proses administrasi. Sebanyak 393 calon jemaah haji kloter pertama embarkasi Makassar tiba di asrama haji Sudiang, Makassar. Para jamaah yang berasal dari Kabupaten Sopeng dan Kota Makassar ini tiba dengan menggunakan bus dan kendaraan pribadi. Setibanya di lokasi, jamaah langsung diarahkan ke Aula Arafah untuk mengikuti proses penerimaan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH. Selama di asrama, jamaah akan mengikuti pembekalan manasik, pemeriksaan kesehatan akhir, serta pembagian paspor dan uang saku. Dari total 393 jamaah, 6 diantaranya adalah petugas haji. Pihak panitia juga memberikan prioritas pelayanan bagi jamaah lansia dan penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, embarkasi Makassar tahun ini akan memberangkatkan 16.750 jamaah yang terbagi dalam 43 kloter dari 8 provinsi di kawasan timur Indonesia. Tahun ini pemerintah menerapkan 2 layanan baru. Pertama, pembagian kartu nusuk yang kini dilakukan di asrama haji Sudiang melalui layanan one-stop service di Aula Arafah, bersamaan dengan gelang identitas dan dokumen lainnya. Kedua, penerapan sistem Mekah Road, yaitu proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi yang dilakukan langsung di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Dengan sistem ini, waktu persiapan keberangkatan jamaah ditingkatkan dari 4 jam menjadi 6 jam demi pelayanan yang lebih maksimal. Pihak embarkasi Makassar memastikan seluruh fasilitas dan kesiapan layanan telah siap untuk mengantar jamaah ke Tanah Suci. Saya lihat tadi pada saat kita acara penerimaan dan pelepasan kloter 1, jamaah antusias ya untuk melaksanakan ibadah haji dan pada semangat semua ya. Kami harapkan jemaah tersebut dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan bisa kembali dengan jumlah apa adanya, jumlah seperti pemberangkatan, dan kita doa bersama agar mereka meraih haji mabrur ya. Artinya satu hari itu ada 2 kloter ya? Ada 2 kloter, tapi alhamdulillah karena waktunya selisihnya agak 4 jam, insyaallah aman. Berarti yang pertama tetap ya? Yang pertama tetap 03.20 akan kami berangkatkan. Kami masukkan di aula sebentar pukul 021.00. Kak, sejauh ini nggak ada kendala ya? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala dan insyaallah tidak ada lah. Kita berdoa bersama ya, semoga aman dan lancar semua. Sementara itu, kloter 2 asal Kabupaten Sidrap juga telah tiba di asrama haji Sudiang siang tadi. Kloter 2 yang juga berjumlah 393 jamaah dijadwalkan diberangkatkan pada Rabu pagi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Menjelang keberangkatan jemaah haji Indonesia, pemerintah memastikan kesiapan logistik khususnya ketersediaan pangan dalam kondisi aman. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebutuhan makanan bagi jemaah haji telah dipersiapkan dengan baik, meskipun situasi geopolitik global tengah bergejolak. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan doa dan harapan bagi para jemaah haji Indonesia yang mulai diberangkatkan. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Di tengah dinamika geopolitik dunia, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nasional, termasuk dalam hal ketahanan pangan. Hal ini dinilai penting agar seluruh kegiatan masyarakat termasuk ibadah haji dapat berjalan dengan baik. Tak hanya untuk jemaah di Tanah Suci, pemerintah juga menjamin ketersediaan pangan di dalam negeri. Selain itu, stok bahan pokok seperti beras, jagung, ikan, telur, ayam, buah, dan sayuran dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Selamat melaksanakan ibadah haji. Saudara-saudara kita yang akan mulai berangkat besok Pak ya. Besok kita doakan menjadi haji mabrur. Ya, tolong titip doakan tanah air di tengah-tengah geopolitik yang seperti ini, bangsa kita selalu mendapat perlindungan, kekuatan, dan kompak untuk mengasahkan kita bisa melaksanakan kegiatan kita menuju cita-cita Indonesia merdeka, adil bagi seluruh Indonesia dan menjadi Indonesia yang maju. Nah, yang kedua, saudara-saudara, soal makan, jemaah haji kita tadi
Pak Menteri Haji mengatakan aman, ya, walaupun ada di sana geopolitik seperti itu, tapi jamaah haji soal makan nggak usah khawatir. Ada makanan siap saji, ada makanan di sana. Insya Allah cukup, lengkap, tidak kurang apapun. Makanan aman untuk jamaah haji Indonesia. Termasuk tentu buat kita juga stok pangan kita cukup. Ya, apakah beras, apakah jagung, apakah ikan, apakah telur, ayam, buah, sayur cukup untuk Indonesia. Insyaallah walaupun geopolitik ada gonjang-ganjing. Dengan jaminan tersebut diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan, baik bagi jemaah haji maupun kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi peristiwa akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Di mana truk tronton Wingbox bermuatan paket logistik hangus terbakar di ruas tol Solo Semarang kilometer 450 pada Minggu 19 April 2026. Meski tidak memakan korban jiwa, sekitar 7 ton paket milik salah satu perusahaan e-commerce ini terbesar dilaporkan ludes tak tersisa. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh badan truk tronton pengangkut paket di ruas tol Solo Semarang KM 450. Truk ini diketahui tengah mengangkut ribuan paket milik PT Shopee Indonesia dalam rute pengiriman dari Surabaya menuju Jakarta. Laporan kebakaran diterima petugas Damkar Kota Salatiga pada pukul 5:45 menit. 3 unit mobil pemadam Kota Salatiga yang dibantu tim Damkar Kabupaten Semarang Pos Tengaran diterjunkan guna menjinakkan si Jago Merah. Berdasarkan keterangan masyarakat, diduga kebakaran bermula dari adanya percikan api di bagian boks kendaraan. Api dengan cepat merambat ke muatan paket yang mudah terbakar hingga menghanguskan sekitar 7 ton barang logistik. Usai berjibaku selama 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 8:12 menit. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti percikan api. Zata Yumni, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah bengkel yang berlokasi di Jalan Bina Marga Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat dilalap si Jago Merah. Kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah di sekitar lokasi. Asap tebal terlihat membumbung tinggi di saat api dengan cepat membesar dan melahap bangunan bengkel. Bahan material mudah terbakar yang berada di dalam bengkel mempercepat perambatan api hingga menghanguskan 1 unit mobil dan sepeda motor di lokasi kejadian. Pemilik bengkel, Reza, menjelaskan bahwa kebakaran bermula ketika seorang warga membakar sampah di samping bengkel. Tiupan angin menyebabkan bara api menyambar bahan-bahan mudah terbakar yang ada di dalam area bengkel. Jadi merembet ya, gitu. Tadi kata abang-abang itu tuh yang baju oranye, ada yang lihat kobaran api langsung ini gede. Jadi ada yang bakar sampah busa gitu. Sini ya katanya infonya langsung membesar gitu. Soalnya kita jual lagi nggak ada di tempat, lagi di luar, orang tua jual lagi pada di luar gitu. Tiba-tiba gede gitu, rame gitu. Udah sampai itu udah langsung panik kan. Mungkin ada berkas-berkas ya, cuman nggak tahu ya, berkas-berkas belum dicek lagi sih semua. Ntar ada mobil, ada motor juga kena, mobil satu, yang satu lagi sih nggak terlalu parah ya. Cuman ini parah, ini motor juga, barang-barang elektronik juga kayak sebagian kena di situ. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi segera melakukan upaya pemadaman. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 10 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah akibat kendaraan dan peralatan bengkel yang terbakar. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Truk bermuatan jeruk nipis dan daun jeruk mengalami kecelakaan tunggal di depan Gapura SMK Negeri Bulu Sulur, Kabupaten Wonogiri pada Senin 20 April 2026. 1 orang penumpang truk meninggal dunia usai terjepit kabin truk yang ringsek. Inilah kondisi truk bermuatan jeruk nipis yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Wonogiri, Ngadirojo.
Truk ini tampak ringsek pada bagian depan usai menghantam keras gapura SMK Negeri Bulu Sulur sekitar pukul 1:25 menit. Petugas gabungan bersama warga sekitar berjibaku menggunakan peralatan seadanya guna mengeluarkan korban yang sempat terjepit di antara serpihan kabin kendaraan. Seorang korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan seorang lainnya mengalami luka ringan akibat benturan yang sangat keras. Korban yang mengalami luka ringan kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Diduga kuat, kecelakaan dipicu oleh kondisi pengemudi yang mengantuk atau kelelahan. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi di 223 titik lokasi se-Indonesia. Melalui pengungkapan ini, Bareskrim Polri menaksir kerugian negara sebesar 243 miliar rupiah. Wakil Bareskrim Polri Irjen Pol Nunung Saifuddin mengungkapkan pengungkapan sejak 7 hingga 20 April lalu mencatat ada 223 laporan polisi dengan total tersangka diamankan sebanyak 330 orang pada kasus ini. Dari tersangka yang berhasil ditangkap, barang bukti yang diamankan yaitu 403.000 liter solar, 58.656 liter BBM jenis Pertalite, 13.346 tabung gas LPG, serta 161 kendaraan roda 4 dan roda 2. Nunung menegaskan, temuan kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 243 miliar 669 juta rupiah selama 13 hari periode pengungkapan berlangsung. Adapun pada periode 2025 hingga saat ini, Bareskrim Polri menindak 65 stasiun pengisian bahan bakar umum yang melanggar aturan penyaluran BBM dan LPG subsidi. Kedepannya, Bareskrim Polri akan melimpahkan kasus ini ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika menemukan keterlibatan aparatur sipil negara. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Tipikor, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni menjelaskan modus operandi yang dilakukan pada kasus ini bervariasi, mulai dari penggunaan tangki yang tidak sesuai standar hingga keterlibatan oknum petugas SPBU nakal. Kemudian apabila dalam proses penanganan tindak pidana ini ditemukan indikasi dugaan keterlibatan aparatur sipil negara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Tipikor, perkara ini akan kita limpahkan kepada Kortas Tipikor. Jadi kita akan terapkan juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya apa? Supaya ini dapat memberikan efek jerak yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa ini bukan main-main lagi. Nasib masyarakat kalangan bawah ini juga harus kita perhatikan. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gotong royong TNI dan masyarakat kembali dihadirkan melalui percepatan pembangunan jembatan Aramco. Jembatan ini diharapkan segera rampung untuk mendukung akses dan ekonomi warga. Pembangunan jembatan Aramco di Desa Uningmas, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, terus menunjukkan progres positif. Saat ini, pekerja difokuskan pada proses pengecoran lantai jembatan, yang menjadi salah satu tahap krusial dalam konstruksi. Proses pengecoran dilaksanakan secara gotong royong oleh personil TNI bersama masyarakat setempat. Berbagai tahapan telah diselesaikan, mulai dari pembangunan pondasi, pemasangan rangka baja, hingga pembuatan backisting. Seluruh proses dilakukan secara terpadu, guna memastikan struktur jembatan kokoh dan aman digunakan. Hingga kini pembangunan berjalan lancar, dengan dukungan cuaca yang cukup kondusif. Kehadiran jembatan Aramco nantinya diharapkan mampu meningkatkan akses transportasi antar wilayah, serta mempermudah mobilitas warga dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Pembangunan jembatan Aramco juga menjadi bukti nyata kemandunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung percepatan infrastruktur pedesaan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pekerjaan perpanjangan peron di Stasiun Bogor yang dimulai pada minggu lalu mulai berdampak pada arus penumpang dari kereta rel listrik atau KRL.
PT KAI Komuter Line mulai menyiagakan petugas di stasiun Bogor untuk membantu mobilitas arus penumpang khususnya pada area peron 4 dan 5 stasiun. Pengembangan peron 6 hingga 8 di stasiun Bogor sudah dimulai sejak 15 April lalu. Proyek ini menjadi upaya peningkatan layanan untuk mengakomodasi volume penumpang yang terus meningkat terutama di salah satu stasiun tersibuk itu. Menurut Vice President Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Amanda, penerapan pengaturan khusus arus penumpang sudah dimulai terutama pada saat jam sibuk pada pagi hari. Petugas disiagakan di beberapa titik untuk membantu mengarahkan penumpang, terutama yang menuju peron 4 dan 5 serta penumpang yang tiba di stasiun. Para penumpang juga diarahkan untuk memanfaatkan jembatan penyeberangan Paledang sebagai alternatif guna mengurangi penumpukan di jalur utama. Jadi memang pekerjaan perpanjangan peron di stasiun Bogor ini sudah kita mulai dari minggu lalu ya, tepatnya tanggal 15. Dan kebetulan hari ini adalah hari Senin pertama. Kita menghadapi pengaturan flow penumpang secara khusus di stasiun Bogor sebagai bagian dari pekerjaan untuk perpanjangan peron. Jadi yang kami lakukan saat ini, kami menyiagakan petugas-petugas di stasiun Bogor ini untuk membantu pengaturan flow penumpang. Khususnya penumpang yang akan masuk ke area peron 4 dan 5 di stasiun Bogor. Lebih lanjut, pihak KAI Komuter pun mengimbau kepada seluruh penumpang untuk selalu mengikuti arahan petugas demi menjaga kelancaran dan keselamatan bersama terutama pada saat jam padat, khususnya di stasiun Bogor. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau kesiapan STIP Jakarta sebagai lokasi sekolah rakyat rintisan pada 19 April 2026. Sekolah ini nantinya ditargetkan mulai beroperasi pada awal Mei 2026. Melalui video yang dibagikan di akun media sosial Instagram @Kemensos.RI, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau kesiapan STIP Jakarta sebagai lokasi sekolah rakyat rintisan pada Minggu 19 April 2026. Kunjungan Mensos untuk memastikan fasilitas siap menjadi ruang belajar yang aman dan nyaman karena ditargetkan mulai beroperasi awal Mei. Sementara itu renovasi ringan ditargetkan rampung pada akhir April. Berdasarkan survei yang dilakukan, kondisi bangunan masih sangat layak. Perbaikan yang dilakukan hanya bersifat ringan seperti pembenahan pintu, jendela, lampu, dan fasilitas pendukung lainnya. Dari total 56 bangunan di kawasan STIP, 4 telah disiapkan untuk mendukung kegiatan belajar dengan kapasitas awal sekitar 100 siswa. Mulai dari asrama, wisma hingga fasilitas olahraga akan dimaksimalkan untuk menunjang pembelajaran dan pembinaan siswa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di tengah kebijakan WFH, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni memimpin rapat secara daring dengan Orangutan Foundation UK Indonesia. Rapat tersebut pemirsa diantaranya membahas perihal penguatan program konservasi orangutan di Kalimantan. Melalui video yang dibagikan di akun media sosial Instagram @rajaantoni, pada 17 April 2026, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni memimpin rapat secara daring di tengah kebijakan work from home atau WFH. Dalam kesempatan itu, Menhut memimpin 2 rapat secara daring, di mana pertama melaksanakan rapat bersama Orangutan Foundation UK Indonesia untuk membahas penguatan program konservasi orangutan di Kalimantan. On behalf of the Ministry of Forestry, I personally would like to express my sincere gratitude to you, to all of your work, your team that have been dedicated to save orangutan in especially Central Kalimantan. So send my best regard to all your staff on the ground, and hopefully we can work even closer in the next years. Sementara itu, rapat kedua membahas update pengembangan Decision Support System Jaga Rimba Kementerian Kehutanan untuk memperkuat kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dijelaskan bahwa sistem ini akan menjadi dashboard kerja untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana pimpinan DPR Dasko mempertemukan Bendahara Kredit Union Paroki Aik Nabara Sumut Suster Natalia dengan Direktur BNI Putrama Waju terkait kasus penggelapan dana umat senilai 28 miliar. Hasil pertemuan tersebut, BNI dan perwakilan Paroki Aik Nabara menyatakan bahwa kasus telah selesai dan dana umat akan dikembalikan secara penuh oleh BNI.
Kasus ini bermula pada 2019 saat Kepala Kantor Kas BNI Aik Nabara, Andi Hakim Febriansyah, yang melakukan penggelapan dana umat sebesar 28 miliar. Andi Hakim dilaporkan ke pihak kepolisian serta ditetapkan tersangka setelah BNI melaporkan kasus itu ke Polda Sumatera Utara pada 26 Februari lalu. Atas kasus tersebut, Wakil Ketua DPR Dasko memberikan ruang pertemuan antara perwakilan paroki Aik Nabara, Suster Natalia, dengan Dirut BNI Putra Mawahju di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hasil pertemuan itu, BNI dan perwakilan paroki Aik Nabara menyatakan bahwa kasus telah selesai dan dana umat akan dikembalikan secara penuh oleh BNI. Suster Natalia berharap sebuah proses hingga pengembalian dana dapat berjalan baik tanpa ada kendala. Terima kasih untuk semua tim media kami. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan semua jajaran pemerintahan yang sudah memberikan atensi yang sangat besar kepada umat paroki Aik Nabara yang memberikan atensi sehingga masalah ini bisa diatasi dengan baik. Terima kasih juga untuk Bapak Dasko yang sudah menerima kami hadir di tempat ini pada siang ini. Terima kasih untuk Bapak Direktur Utama BNI yang sudah menghubungi kami kemarin. Hingga tadi pagi kami langsung bisa tiba di Jakarta ini. Nah, kita berharap proses ini semua berjalan dengan baik. Sekali lagi, semua ini semoga menjadi sumber berkat bagi kita semuanya. Itu dari kami. Terima kasih. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BNI, Putra Mawahju, mengungkapkan pihak BNI akan melakukan pengembalian dana. Pengembalian dana nantinya akan dilakukan oleh pihak BNI, yakni pada Rabu 22 April mendatang. Terima kasih. Pertama, kami tentunya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Presiden Prabowo atas situasi yang sedang berlangsung saat ini, dan solusi itu sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aik Nabara, sehingga paling cepat besok tanggal 22 April 2026 kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aik Nabara full sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aik Nabara. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam membahas rancangan undang-undang tentang pemilihan umum atau pemilu. Dasko menyebut hal itu dilakukan agar payung hukum pemilu yang dihasilkan bisa benar-benar baik. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa pihaknya meminta para partai politik melakukan simulasi sistem pemilu untuk menunjang pembahasan RUU Pemilu. Dasko mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat tidak ingin terburu-buru dalam melakukan pembahasan perihal RUU tersebut. Hal ini dilakukan agar payung hukum pemilu yang dihasilkan bisa benar-benar baik. Kita pengen bikin undang-undang pemilu yang benar-benar kemudian bisa, ya katakanlah nggak sempurna tapi mendekati sempurna. Kita lagi minta partai-partai politik melakukan simulasi, baik yang ada di parlemen maupun di yang tidak ada di parlemen. Nah, sehingga jangan diburu-buru, karena kalau tahapan itu bisa jalan aja. Rekrutmen KPU, Bawaslu itu bisa jalan tanpa kemudian undang-undang baru. Kita ya bukan apa-apa. Jangan sampai nanti kita buru-buru atau cepat-cepat undang-undang pemilu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pimpinan DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk memitigasi dampak dari kenaikan harga BBM non-subsidi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya di tengah situasi geopolitik global. Puan mendorong pemerintah mengantisipasi berbagai kemungkinan di tengah dinamika yang tak menentu. Harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kini mengalami kenaikan harga setelah dipicu akibat ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Merespon hal ini, Ketua DPR Puan Maharani meminta kepada pemerintah untuk dapat memitigasi dampak dari kenaikan BBM non-subsidi tersebut.
Pasalnya dengan adanya kenaikan BBM non-subsidi ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Puan mendorong pemerintah agar dapat mengantisipasi sejumlah kemungkinan di tengah konflik Timur Tengah yang tak menentu. Jadi memang hal itu yang kami himbau kepada pemerintah dan stakeholder untuk bisa dilakukan. Dan dengan situasi geopolitik yang semakin tidak menentu seperti ini, tentu saja pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM dengan sudah adanya kenaikan harga bensin non subsidi. Tentu saja harus ada keadilan dan diberikan penjelasan kenapa harga tersebut naik dan sampai kapan dan apakah harga tersebut akan terus naik ataukah tidak. Dan evaluasi ini tentu saja harus disampaikan secara berkala. Jadi memang DPR meminta kepada pemerintah untuk memitigasi segala hal yang kemungkinan yang akan terjadi, karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau stop. Namun sebagai negara yang walaupun tidak secara langsung terimbas, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah memastikan siapkan skema gaji untuk manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Skema penggajian disiapkan di luar anggaran yang telah disiapkan 3 miliar per koperasi. Pemerintah memastikan anggaran gaji untuk manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP disiapkan di luar anggaran yang telah disiapkan 3 miliar per koperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk gaji manajer. Namun belum dipastikan apakah anggaran tersebut berasal dari APBN atau sumber keuangan negara yang lain. Itu sumbernya dari pagu 3 miliar itu atau beda? Enggak, di luar. APBN lagi berarti Pak? Nanti ada skemanya lagi. Oh. Pak, impres tadi soal apa sih Pak? Impres sama Kepresnya? Apa? Tadi yang disusun impres sama Kepresnya soal apa sih Pak? Peraturan Presiden, Kepres tentang pengadaan SDM, sumber daya manusianya, tapi yang kita sedang matangkan untuk kita buat adalah instruksi Presiden tentang operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Oke ya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa proses rekrutmen bagi 35.476 orang untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih telah dibuka per 15 April 2026. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemerintah dan UNFPA resmi meluncurkan program kerjasama periode 2026 hingga 2030. Langkah ini menjadi bagian strategi untuk mendorong kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kementerian PPN Bappenas bersama UNFPA meluncurkan rencana pelaksanaan program kerjasama Country Program Implementation Plan untuk periode 2026 hingga 2030 di Jakarta. Program ini merupakan bagian dari kerjasama siklus ke-11 antara pemerintah Indonesia dan UNFPA dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Fokus utama kerjasama ini meliputi peningkatan kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, serta penguatan kesetaraan gender. Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyebut, kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah menilai investasi pada sumber daya manusia menjadi kunci untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2030. Melalui kerjasama ini, pemerintah dan UNFPA berkomitmen memperkuat program kesehatan dan kesetaraan gender, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Program kerja ini akan mendukung implementasi daripada instrumen global yang selama ini menjadi komitmen pemerintah Indonesia, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan 3, tujuan kehidupan sehat, sejahtera, dan kesetaraan gender. Kemudian ada program aksi konferensi internasional pendudukan, ICPD Program of Action. Kemudian ada juga tentang laporan tinjauan periode universal, dan juga ada bentuk
penghapusan segala bentuk diskriminasi. Kementerian Pertanian Nasional sebagai Government Coordinating Agency akan terus memastikan bahwa program kerjasama sejalan dengan prioritas RPJMN, dan dalam mengoptimalkan implementasinya, kami mengharapkan UNFPA, mitra pelaksanaan dan mitra strategis memberikan prioritas dan komitmennya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Arsya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah utara Jepang. Otoritas setempat langsung mengeluarkan peringatan tsunami dengan potensi gelombang mencapai hingga 3 meter. 高台へと逃げてください。この津波は間もなくさらに高くなって確実に沿岸に押し寄せます。今すぐできるだけ高いところへと逃げてください。 Badan Meteorologi Jepang atau Japan Meteorological Agency melaporkan terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 7,4 pada Senin sore waktu setempat yang terjadi di kawasan utara negara tersebut. Gempa tersebut mengguncang wilayah utara Jepang dan terasa di sejumlah daerah sekitarnya, menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga serta memicu evakuasi di sejumlah titik. Menyusul gempa tersebut, otoritas segera mengeluarkan peringatan tsunami dengan potensi gelombang mencapai hingga 3 meter yang dapat mengancam wilayah pesisir. Warga di wilayah pesisir diminta untuk meninggalkan area rendah dan segera menuju tempat yang lebih tinggi guna menghindari risiko gelombang tsunami serta mengikuti arahan petugas setempat. Hingga kini, pihak berwenang masih terus memantau situasi serta perkembangan aktivitas seismik di kawasan tersebut untuk mengantisipasi potensi gempa susulan. Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa atau kerusakan besar, namun kewaspadaan tetap ditingkatkan seiring dengan kondisi yang masih dinamis di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jepang mengeluarkan peringatan terkait peningkatan resiko gempa besar, menyusul gempa kuat yang terjadi sebelumnya. Otoritas Jepang mendorong untuk meningkatkan status kewaspadaan di sejumlah wilayah terdampak. Otoritas di Jepang mengeluarkan imbauan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya gempa besar atau megaquake seiring meningkatnya aktivitas seismik di kawasan tersebut. Peringatan ini dikeluarkan menyusul gempa berkekuatan tinggi yang terjadi pada Senin dan mengguncang sejumlah wilayah serta menimbulkan kekhawatiran akan gempa susulan. Wilayah pesisir utara menjadi salah satu area yang disebut memiliki risiko meningkat terhadap aktivitas seismik lanjutan dan berpotensi terdampak lebih besar. Pihak berwenang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan gempa susulan serta mengikuti prosedur evakuasi yang telah ditetapkan. Hingga kini, belum ada kepastian terkait terjadinya gempa besar tersebut. Namun, pemantauan terus dilakukan oleh otoritas terkait secara intensif. Situasi ini menjadi perhatian mengingat Jepang merupakan salah satu negara dengan aktivitas seismik tinggi yang sering mengalami gempa bumi dengan berbagai skala. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan veteran dan keluarga dari militer Amerika Serikat ditangkap saat menggelar aksi protes menentang perang terhadap Iran di gedung Kongres Amerika Serikat. Aksi ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya penolakan terhadap konflik tersebut. Puluhan veteran dan keluarga militer Amerika Serikat ditangkap polisi Capitol saat menggelar demonstrasi di gedung Cannon House Office Building, Washington DC. Total 62 orang diamankan dalam aksi yang diorganisir sejumlah kelompok veteran yang menentang perang AS dan Israel melawan Iran. Para pengunjuk rasa berdiri di rotunda gedung sambil memegang tulip merah
sebagai simbol mengenang warga Iran yang tewas, serta membentangkan spanduk bertuliskan akhiri perang di Iran. Mereka juga melakukan upacara melipat bendera untuk melambangkan 13 tentara Amerika Serikat yang tewas, sambil menyerukan slogan anti-perang sebelum diborgol dan dibawa pergi. Para demonstran menuntut Ketua DPR Mike Johnson untuk menemui mereka serta berjanji menghentikan pendanaan perang yang dimulai sejak 28 Februari. Salah satu yang ditangkap adalah Direktur Eksekutif CCW Mike Preissner, seorang veteran perang Irak yang menyebut konflik ini tidak masuk akal dan telah menelan banyak korban. Preissner juga menegaskan bahwa penolakan berdasarkan hati nurani adalah hak hukum bagi anggota militer, dan menyatakan ada dukungan bagi mereka yang menolak penugasan perang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pakistan membahas rencana putaran kedua perundingan Amerika Serikat dan Iran. Pemerintah Pakistan menyatakan telah menyiapkan langkah keamanan khusus untuk menjamin kelancaran dan keselamatan delegasi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi melakukan pertemuan dengan Duta Besar Sementara Amerika Serikat Natalie Baker di Islamabad. Pertemuan ini membahas persiapan putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang dirancang akan kembali digelar dalam waktu dekat. Pemerintah Pakistan menyatakan telah menyiapkan berbagai pengaturan, termasuk langkah keamanan khusus untuk menjamin kelancaran dan keselamatan delegasi. Mohsin Naqvi menegaskan harapannya agar perundingan lanjutan dapat berjalan sukses dan mendorong penyelesaian diplomatik. Sementara itu, pihak Amerika Serikat mengapresiasi peran pemerintah Pakistan dalam mendukung upaya deeskalasi, serta menjembatani perbedaan antara pihak terkait. Di sisi lain, Pakistan juga melakukan komunikasi dengan pihak Iran terkait rencana perundingan lanjutan tersebut. Meski demikian, kelanjutan pembicaraan masih diliputi ketidakpastian geopolitik setelah meningkatnya ketegangan di kawasan. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran diketahui akan segera berakhir di tengah saling tuding pelanggaran. Sampai saat ini, upaya diplomasi masih terus diintensifkan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menjaga stabilitas kawasan serta ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengakui kesalahan dalam proses penunjukan Peter Mandelson sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat. Pernyataan ini pemirsa disampaikan langsung oleh Starmer di tengah sorotan publik terkait pemilihan diplomat tersebut. Perdana Menteri Keir Starmer secara terbuka mengakui kesalahan besar dalam penunjukan Peter Mandelson sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat. Keputusan yang diambil di awal masa jabatan kedua Presiden Donald Trump ini menuai kecaman, terutama setelah munculnya informasi mengenai kedekatan Mandelson dengan terpidana kasus pedofilia Jeffrey Epstein, serta rekam jejak bisnisnya di Rusia dan China. Pemerintah kemudian memberhentikan Mandelson setelah 9 bulan menjabat. Namun skandal ini semakin memanas setelah muncul informasi baru. Informasi tersebut mengungkapkan bahwa Mandelson gagal dalam proses pemeriksaan keamanan atau vetting sebelum pelantikan. Keir Starmer menyatakan bahwa dirinya tidak diberitahu mengenai kegagalan tersebut dan mengklaim bahwa Kementerian Luar Negeri telah mengabaikan hasil vetting tersebut demi memberikan izin keamanan. There is also a judgment I made that was wrong. I should not have appointed Peter Mandelson. I take responsibility for that decision, and I apologise again to the victims of the paedophile Jeffrey Epstein, who were clearly failed by my decision. Akibat skandal ini, posisi Starmer semakin terpojok. Pihak oposisi kini menuntut pengunduran diri Starmer karena mereka menilai Starmer telah menyesatkan parlemen dan publik terkait proses penunjukan yang seharusnya mengikuti prosedur baku. Sejak pemilihan umum Juli 2024, Starmer melakukan sejumlah langkah kontroversial, mulai dari perubahan kebijakan hingga rotasi staf senior. Rangkaian keputusan tersebut kini menimbulkan keraguan di kalangan anggota Partai Buruh terhadap kemampuan kepemimpinan Starmer. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tragedi menimpa sebuah keluarga di Pennsylvania, Amerika Serikat setelah sebuah ledakan disertai kebakaran menghanguskan rumah mereka. Seorang ibu dan 6 anaknya yang berusia 3 hingga 11 tahun meninggal dunia dalam peristiwa naas tersebut.
Peristiwa memilukan ini terjadi di sebuah rumah di kawasan Pennsylvania Tengah. Otoritas setempat memastikan 7 orang yang terdiri dari seorang ibu beserta 6 anaknya menjadi korban jiwa dalam ledakan dan kebakaran yang terjadi pada 20 April 2026. Saksi mata di sekitar lokasi mendengar suara ledakan keras sebelum api membumbung tinggi dan melahap seluruh bangunan rumah dalam waktu singkat. Petugas pemadam kebakaran segera mengirimkan unit tambahan untuk memadamkan api yang berstatus kebakaran alarm tingkat 2. Namun, besarnya kobaran api menghambat upaya penyelamatan saat petugas tiba di lokasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar terjadi di kilang Pachpadra, India sehari menjelang peresmian oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Kebakaran dilaporkan terjadi di Kompleks Kilang dan Petrokimia di wilayah Pachpadra, Rajasthan, India, yang merupakan salah satu proyek energi strategis di negara tersebut. Rekaman video menunjukkan kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi di atas area kilang, menandakan besarnya skala kebakaran dan menarik perhatian warga di sekitar lokasi. Petugas pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan dan mencegah api meluas ke bagian lain fasilitas dengan mengerahkan sejumlah unit dan personel tambahan. Otoritas setempat menyatakan api berhasil dikendalikan dan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Meski kerugian material masih dalam proses pendataan. Kementerian Perminyakan dan Gas Alam India menyebut penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran serta mengevaluasi sistem keamanan di fasilitas tersebut. Kilang ini merupakan fasilitas terpadu greenfield pertama di India yang dikembangkan melalui kerjasama antara Hindustan Petroleum dan pemerintah Rajasthan sebagai bagian dari penguatan infrastruktur energi nasional. Akibat insiden ini, peresmian kilang yang sedianya dilakukan pada 21 April ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut, situasi di lokasi masih terus dipantau seiring dengan proses investigasi yang berlangsung dan upaya pemulihan operasional secara bertahap. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 orang tewas dalam insiden penembakan di North Carolina yang berawal dari perkelahian antar remaja. Aksi kekerasan bersenjata ini menimbulkan kepanikan di lokasi kejadian. Insiden penembakan terjadi di negara bagian North Carolina, Amerika Serikat, yang menyebabkan 2 orang tewas serta sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa mematikan ini dilaporkan bermula dari perkelahian antar kelompok remaja yang kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan bersenjata dan memicu kepanikan di sekitar lokasi kejadian. Pihak berwenang menyatakan bahwa lebih dari 1 orang melepaskan tembakan dalam insiden tersebut, sehingga memperburuk situasi di lokasi kejadian dan menyulitkan proses pengendalian keamanan. Sejumlah korban terluka dilaporkan mungkin turut terlibat dalam perkelahian dan penembakan. Meski hal ini masih dalam penyelidikan dan belum dapat dikonfirmasi secara resmi, hingga kini belum ada pihak yang ditangkap dan aparat masih melakukan pencarian terhadap para pelaku yang terlibat dengan mengerahkan sejumlah personel keamanan. Pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti dan memintai keterangan saksi untuk mengungkap kronologi kejadian serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Insiden ini kembali menjadi perhatian terkait kekerasan menggunakan senjata api di kalangan anak muda di Amerika Serikat yang terus menjadi isu serius di berbagai daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO Tim Cook mengumumkan mundur dari jabatannya setelah memimpin perusahaan Apple Inc. selama 15 tahun. Dan menandai berakhirnya era kepemimpinan yang dikenal dengan pertumbuhan pesat serta inovasi produk Apple. Tim Cook resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai CEO Apple Incorporated setelah memimpin perusahaan selama 15 tahun. Dalam periode yang penuh dengan transformasi dan ekspansi global, Cook sebelumnya mengambil alih kepemimpinan dari pendiri Apple, Steve Jobs, dan membawa perusahaan ke era pertumbuhan pesat dengan strategi bisnis yang berfokus pada inovasi dan ekosistem produk. Di bawah kepemimpinannya, nilai pasar Apple melonjak signifikan hingga lebih dari 3,6 triliun dolar Amerika Serikat, didorong oleh kesuksesan produk iPhone serta ekspansi ke berbagai layanan digital.
Posisi CEO selanjutnya akan diisi oleh John Tarnus yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan divisi perangkat keras dan dikenal berperan dalam pengembangan produk utama perusahaan. Pergantian ini menandai dimulainya era baru kepemimpinan di salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dengan harapan melanjutkan momentum pertumbuhan. Sampai saat ini, belum ada rincian lebih lanjut terkait arah strategi perusahaan di bawah kepemimpinan baru tersebut. Namun pasar menantikan langkah dan kebijakan selanjutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana terobosan baru di dunia robotika datang dari Tiongkok. Sebuah robot humanoid kini mampu menggantikan baterainya sendiri tanpa harus dimatikan atau dibantu manusia. Perusahaan robotika berbasis di Shenzhen Uptech Robotics meluncurkan robot humanoid terbaru mereka, Walker S2, dalam sebuah pameran teknologi. Inilah rekaman video yang menunjukkan sejumlah unit robot dipamerkan, menyapa pengunjung, serta menampilkan berbagai demonstrasi. Inovasi utama robot ini adalah kemampuannya mengganti baterai secara mandiri, tanpa harus menghentikan operasi. Proses penggantian baterai disebut hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit, sehingga menghilangkan waktu henti dalam proses produksi. Pihak UBTech Robotics menjelaskan, robot ini dirancang untuk digunakan di lingkungan pabrik yang terkontrol guna mendukung otomasi industri. Sistemnya menggunakan 2 baterai dengan teknologi penyeimbangan energi secara real-time, memungkinkan peralihan daya tanpa gangguan. Selain itu, robot ini dilengkapi sistem koordinasi 2 lengan yang memungkinkan penggantian baterai secara presisi menggunakan algoritma otomatis. Sebagai salah satu pengembang robot humanoid terkemuka di Tiongkok, UBTech Robotics terus mendorong inovasi di bidang kecerdasan buatan dan otomasi industri. Tiongkok sendiri saat ini menjadi salah satu pasar terbesar robot industri di dunia, dengan kontribusi lebih dari setengah total instalasi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan update terus informasi Anda hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.